Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Swita Putri dari kelas 12 IS 4 dengan guru pembimbing Bunda Dian Saptarini sebagai guru bahasa Indonesia kami. Di sini saya akan menjelaskan 3 pokok materi. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, teks cerita sejarah. Dan ketiga, teks editorial. Langsung saja, materi pertama yaitu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada suatu kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsi yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Fungsi kedua, sebagai alat komunikasi. Sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seseorang pelamar pekerja agar dapat diterima bekerja di tempat yang ingin ia lamar. Sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran surat. Yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, pembuka surat. Keenam, isi surat. Ketujuh, penutup surat. Dan 8, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Lalu, materi yang kedua, teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah, ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis atau berurutan. Yang ketiga, isi berupa fakta atau fiksi. Dan keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Struktur teks cerita sejarah yang pertama ada abstrak. Abstrak biasanya terletak pada awal paragraf yang menggambarkan isi cerita. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan pengenalan awal mula cerita. Yang ketiga, komplikasi, awal mulanya konflik. Keempat ada klimaks, puncak dari suatu konflik. Yang kelima, resolusi, yaitu penyelesaian masalah atau konflik. Dan terakhir, khoda, yaitu kesimpulan. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah yang pertama ada kata keterangan, yang kedua kata sifat, yang ketiga bahasa kias, dan keempat majas. Unsur pembangun teks cerita sejarah dibagi menjadi 2 bagian. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Di bagian intrinsik ada tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Sedangkan di bagian ekstrinsik ada kebesaran pemerintahan, cara penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Nilai-nilai teks cerita sejarah yang pertama ada nilai moral, yang kedua nilai kepahlawanan, yang ketiga nilai religius, keempat nilai budaya, dan kelima nilai sosial. Materi ketiga ada teks editorial. Teks editorial merupakan suatu opini atau pendapat yang ditulis oleh pengarang sebuah media terhadap isu aktual yang beredar di masyarakat. Jenis-jenis teks editorial. Yang pertama ada interpretative editorial, yaitu menyajikan isu dengan memberikan fakta. Lalu yang kedua, kontroversial editorial, yaitu meyakini pembaca atau masyarakat terhadap isu yang sedang dipermasalahkan. Lalu ketiga,
ketiga ada explanatory editorial, yaitu menyajikan isu agar dapat dinilai oleh pembaca atau masyarakat. Lalu struktur kebahasaan teks editorial yang pertama ada tesis, yaitu pernyataan pendapat yang berisi sudut pandang penulis terhadap masalah yang sedang dibahas. Lalu ada argumentasi. Argumentasi berisikan alasan atau bukti untuk memperkuat tesis. Lalu ada re-retation, yaitu penegasan ulang pendapat yang dikuatkan oleh argumentasi atau alasan serta bukti untuk memperkuat tesis. Lalu ada kaidah kebahasaan teks editorial, ada adverbia, ada konjungsi, verba material, verba rasional, dan verba mental. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.